Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Melisa dengan NPM 196300056. Di sini saya berasal dari kelas 3I Teknik Informatika Reguler Malam Banjarmasin. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan aplikasi COVID-19 di Kalimantan Selatan menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa C dan C++. Semoga video ini bisa dipahami oleh kalian semua. Jadi, langsung saja kita mulai ke bagian pembuatan pemrogramannya. Jadi, di line pertama yaitu ada include uStream, merupakan sebuah file header dengan kepanjangan input-output stream header. Di sini berfungsi untuk menampilkan perintah seperti cin, cout, dan nline. Jadi cin di sini merupakan input, cout output atau menampilkan perintahnya, dan nline merupakan new line atau melakukan pindah baris. Kemudian yang ke line kedua yaitu ada include conio.h, merupakan sebuah file header untuk menampilkan hasil antarmuka ke user. Jadi perintah yang saya gunakan di sini yaitu clr scr atau clear screen. Kemudian yang ketiga yaitu include string h, untuk menampilkan di sini perintah yang saya gunakan yaitu strcmp, merupakan pembanding antara kedua buah string. Jadi file header untuk manipulasi tipe data string. Kemudian di line yang keenam yaitu using namespace std. Jadi kita di sini langsung menggunakan dan mendeklarasikan std yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu menggunakan std lagi nanti di setiap perintah yang kita buat. Kemudian di baris ke-8 yaitu sampai baris ke-11, di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu tipe data dan variabel yang saya gunakan. Seperti di baris ke-8 ada tipe data char yang saya gunakan untuk variabel user yang saya tentukan jumlah elemennya yaitu 10. Kemudian ada pass dengan elemen 4. Kemudian ada input yang tidak saya batasi. Kemudian ada integer untuk variabel menu A, B, C, D, E, F, G, dan gejala. Kemudian deklarasi tipe data float atau untuk menggunakan bilangan pecahan. Di sini yang saya gunakan variabelnya yaitu derajat. Kemudian tipe data string yang saya gunakan yaitu variabel vitamin. Untuk selanjutnya di sini saya menggunakan sebuah konstanta, di mana konstanta di sini apabila ingin mendeklarasikannya kita menuliskan dulu kata const, kemudian tipe data dan nama variabel yang kita gunakan. Jadi yang di baris ke-13 yang pertama yaitu saya menggunakan const tipe data string untuk variabel ecopit, di mana di sini nanti akan digunakan di bagian email, yaitu yang saya tentukan adalah covid19calcel@gmail.com. Kemudian di baris ke-14 yaitu ada const string untuk tip variabel telepon yaitu 05117226119. Kemudian di baris ke-17 sampai baris ke-20 saya menggunakan struct. Struct di sini merupakan gabungan untuk menggabungkan tipe data yang berbeda-beda. Jadi di sini nanti struk data di sini saya gunakan untuk di bagian menu register. Jadi di bagian struk data ada elemen integer dengan variabel ID data, kemudian tipe data string untuk variabel nama, umur, JK atau nanti jenis kelamin, alamat dan nomor telepon. Kemudian di bagian luar di sini saya deklarasikan untuk nama dari struknya yaitu member dengan jumlah elemen 100, yaitu misalkan member 0, member 1 sampai dengan member 100 nanti yang digunakan. Kemudian di sini saya gunakan sebuah prosedur atau function dari void. Void di sini saya isikan perintah untuk desain bagian headernya. Jadi nanti saat kita ingin menggunakan header ini bisa kita panggil aja langsung. Di sini saya beri nama void header. Kemudian kita isikan aja cout sampai dengan di bagian
Line ke-32 yaitu saya tuliskan desain yang saya bikin sendiri. Kemudian jangan lupa tutup kurung untuk menutup dari fungsi void di sini. Kemudian yang kedua, yang dari baris ke-36 sampai ke-40 saya gunakan void untuk kontak nanti. Jadi, kontak di sini kontak layanan yang memudahkan saat kita panggil nanti di bagian pemrograman, di mana saya tuliskan cout call center bla 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 bla, kemudian endline, kemudian cout emailnya kita beri garis kurung ke kiri yaitu ecovit, di mana di sini tadi konstanta yang sudah kita deklarasikan. Kemudian di baris selanjutnya yaitu telepon, yaitu konstanta yang tadi kita deklarasikan juga. Selanjutnya kita ke pemrograman utamanya. Kita harus menggunakan integer main. Jadi di sini apabila sudah masuk ke integer main, kita artinya sudah melakukan prosedur atau pemrograman utama yang akan nanti kita gunakan. Baris ke-44 kita panggil header-nya dulu, nanti akan tampil langsung header seperti ini. Yang di samping ini, aplikasi COVID-19 Kalimantan Selatan. Kemudian di sini saya membuat pemrograman untuk login. Login di sini saya beri tanda titik 2. Jadi nanti kita apabila menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan perintah goto. Jadi untuk login di sini, untuk cout-nya kita tuliskan silakan login terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan username dengan sign ke user. Nanti ke variabel usernya nanti akan melakukan input apabila kita memasukkan sebuah user. Kemudian untuk password kita langsung masukkan juga ke variabel passnya. Tetapi di sini saya menggunakan if dan else. Apabila sebuah password di sini dimasukkan dengan 1234, maka akan sukses atau bisa masuk. Jadi saya menggunakan perintah strcmp, di mana string pass dan string 1234 apabila sama akan menghasilkan nilai 0. Jadi kemudian apabila kita masukkan 1234 akan keluar tulisan login sukses. Kemudian langsung ke clear screen atau layarnya kosong, langsung ke menu yang kita buat nanti. Tapi apabila salah akan menghasilkan tulisan password salah. Jadi nanti akan langsung dikembalikan lagi ke program login. Langsung saja kita coba. Di sini untuk username-nya tidak saya gunakan khusus, kita bisa memasukkan apa saja. Di sini saya masukkan nama saya, Julia. Untuk passwordnya kita coba dengan password yang lain selain 1234. 1245. Nah, maka akan keluar perintah password salah dan disuruhkannya untuk login kembali. Jadi, saya masukkan password yang benar 1234. Maka akan langsung masuk ke bagian menu. Selanjutnya di line ke-66 sampai ke-77, yaitu di sini saya membuat menu yang saya buat. Jadi menu di sini ada register, list data member, rumah sakit rujukan COVID, diagnosa mandiri, rekomendasi vitamin, kontak layanan, dan keluar. Jadi nanti kita akan disuruh untuk memasukkan pilihan dengan melakukan input SYN ke menu. Kemudian kita apabila dia sudah memilih mau ke menu yang mana, akan dilakukan lagi clear screen. Selanjutnya di baris ke-79 hingga ke baris 115, di sini saya menggunakan switch atau selection untuk pemilihan kondisi dari program menu. Yang pertama di sini ada case-nya yaitu 1 sampai 7, di mana menu yang kita buat tadi hingga 7 juga. Jadi untuk case ke-1 ini apabila program yang dipilih yaitu register data.
Jadi nanti akan menuju ke data. Di sini sebelum dari program-programnya, saya panggilkan void dari header. Jadi nanti untuk desain headernya akan muncul terus untuk menu yang kita pilih. Kemudian case ketujuh itu keluar atau exit, di mana kita berikan tulisan sebelum nanti mereka keluar, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Kemudian go to end. Nanti di bagian akhir akan saya tampilkan program dari perintah-perintah end yang kita maksud di sini. Kemudian default di sini apabila yang dipilih selain dari 1 sampai 7, maka akan keluar mohon maaf pilihan tidak tersedia. Kemudian mereka akan dikembalikan ke menu lagi. Selanjutnya yaitu untuk register di menu pertama. Itu di sini saya beri nama programnya data.2. Di sini saya menggunakan perulangan untuk datanya menggunakan perulangan for. Jadi variabel yang digunakan variabel A dan B. Jadi A di sini untuk inputan yang pertama, kemudian B di sini nanti akan digunakan di bagian sini untuk menginput yang selanjutnya apabila mereka memilih untuk menginputkan lagi. Jadi untuk for variabel A sama dengan B, di mana variabel A kurang dari B tambah 1. Jadi nanti variabel di sini nanti akan berfungsi apabila variabel A di sini kurang dari B, atau di sini di bagian line ke 136 sesuai yang akan dimasukkan dengan A bertambah terus hingga yang ditentukan di sini. A kurang dari B tambah 1. Kemudian kita beri code inline dulu untuk memberikan baris kosong agar nanti saat penampilannya lebih bagus. Nanti akan diberikan untuk perintah memasukkan ID dengan angka, karena tadi kita menggunakan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat. Kemudian saat kita masukkan ID data akan dimasukkan ke member di sini nama struknya tadi ke variabel A atau inputan register, kemudian dikonekkan menggunakan member connection atau nih baris simbol titik ke ID data. Jadi array satu dimensi di sini digunakan, di mana struk di sini berfungsi apabila kita menggunakan operator titik atau operator namanya member connection. Nah, menggunakan member access operator. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap akan dimasukkan juga ke struk member, di mana masukkan variabel A dengan elemen nama. Selanjutnya hingga ke bagian nomor telepon. Kemudian diberikan code inline lagi. Jangan lupa tutup kurung agar proses for-nya tidak berlangsung sampai ke program selanjutnya. Kemudian proses perulangan di sini akan berfungsi lagi jika user yang dimaksud di sini akan menginputkan, memilih untuk menambahkan data lagi. Jadi variabel yang digunakan berubah, di mana variabelnya jadi B sama dengan B plus 1, di mana nanti akan ditampilkan B-nya untuk bertambah terus. Kemudian variabel C-nya kita gunakan untuk menampilkan hasil inputan selanjutnya, di mana C sama dengan B. Jadi nanti akan ditanyakan, ingin menginputkan data lagi, Y atau N, yes atau no, dimasukkan ke bagian scene input. Jadi menggunakan proses if else lagi. Jadi katanya jika input di sini memasukkan Y besar, input sama dengan Y, ini merupakan OR dengan simbol garis 2, atau input sama dengan Y kecil. Jadi kita bisa masukkan Y besar ataupun Y kecil.
maka kita akan masuk ke proses pembikinan input data lagi. Dan jika tidak, maka sistem akan clear screen, kemudian akan menuju ke menu awal. Kita coba untuk ke register. 1, pilih, maka akan langsung ke bagian register data, di mana kita masukkan ID di sini berupa angka. Saya pilih 1. Untuk namanya, nama saya, misalkan, ya, umur 19 tahun, jenis kelamin, P, perempuan, alamat, anggap saja Raja Wali, nomor telepon 0897, terserah masukannya. Nah, maka di sini akan muncul pertanyaan lagi, yaitu ingin menginputkan data lagi. Nah, jika kita pilih ya, maka proses perulangan akan terjadi lagi. Tapi jika tidak, kita akan dikembalikan ke menu awal. Di sini saya coba untuk membuat data lagi. Ya, maka kita masukkan lagi. Kemudian namanya saya beri nama Cila. Kemudian umurnya terserah 18 tahun, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Sudam misalkan, dan nomor teleponnya terserah. Nah, kita dipertanyakan lagi. Tapi di sini saya sudah memilih untuk selesai menginput, jadi saya pilih N. Maka akan kembali ke menu awal. Oke, balik lagi ke pemrogramannya. Di sini yaitu menu kedua, yaitu ada list data member. Jadi list data member di sini saya menggunakan nama untuk pemrogramannya daftar. Jadi nanti saya beri desain. Kemudian di sini saya menggunakan perintah for lagi perulangan. Tapi di sini perulangannya langsung saya deklarasikan karena di sini kita tidak akan menambahkan inputan baru. Jadi for-nya merupakan variabel A dengan nilai awal 0, di mana A kurang dari variabel B. Variabel B di sini nanti sebagai variabel lanjutan, sehingga A mengalami penambahan secara terus-menerus tetapi kurang dari B. Jadi nanti di sini kita berikan ID data dengan kurung ke kiri 2 kali, yaitu kita tulis dengan member nama struk variabel A titik ID data. Jadi di sini kita memberikan perintah untuk menampilkan inputan yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini ID data, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon akan diberikan perintah untuk menampilkannya. Selanjutnya yaitu di baris 162 hingga ke 172. Di sini sama dengan proses sebelumnya, tetapi kita tadi dipertanyakan apabila ingin menambah input baru, sedangkan di sini apabila ingin kembali ke menu utama. Jadi apabila mereka ingin kembali ke menu utama, dimasukkan perintahnya ke input. Jika input sama dengan Y atau input sama dengan Y kecil, maka mereka akan langsung kembali ke menu awal. Tetapi jika mereka memilih tidak atau no atau N, maka di sini kita akan langsung dikeluarkan dari program tersebut. Dan dengan perintah terima kasih telah menggunakan aplikasi ini akan tampil sebelum nanti kita keluar. Kemudian go to N, keluar dari program. Dan kita pilih ke list data member, kita coba. Nah, di sini data membernya sudah terbaca dengan yang kita input di bagian menu pertama tadi di register. Di sini saya pilih kembali ke menu utama, jadi saya pilih ya. Kemudian menu ketiga yaitu rumah sakit rujukan COVID. Rumah sakit rujukan COVID di sini sebenarnya program yang digunakan cukup simpel karena di sini saya cuma menampilkan tulisan-tulisan dari rumah sakit yang berguna untuk rujukan COVID di Kalimantan Selatan. Di mana di sini ada 2 rumah sakit, yaitu RSUD Ulen Banjarmasin dan RSUD H Bojasin Pelaihari.
Di sini saya berikan alamatnya dengan garis miring /T, di mana /T di sini merupakan perintah untuk tab atau maju ke depan, menjorok ke dalam. Ada emailnya, kemudian ada telepon. Sini saya beri penghalat atau baris, di mana selanjutnya itu RSUD Haboja Semplehari, email, jalan, dan nomor teleponnya, dan code and line. Jadi di sini prosesnya sama di bagian menu list data member. Jika mereka memilih ke menu utama, maka akan menuju ke menu utama. Jika mereka memilih tidak, maka akan diarahkan untuk keluar dari pemrograman. Kita coba ke menu ketiga, yaitu rumah sakit rujukan. Nah, jadi di sini ada contohnya, ada tulisannya. Nah, di sini ada bagian menjorok ke dalam kosong karena kita menggunakan /tab tadi. Jadi untuk tulisannya lebih terlihat jelas apabila kita menggunakan tab. Kemudian kembali ke menu utama. Saya pilih ya lagi. Nah, kemudian ke menu keempat yang selanjutnya, yaitu diagnosa mandiri. Jadi diagnosa mandiri di sini saya gunakan nama pemrogramannya itu diagnosa _2, di mana saya beri yang pertama di line 202 sampai 207 yaitu gejala umum, di 209 hingga 213 yaitu gejala serius. Gejala-gejala ini akan dimunculkan terlebih dahulu, tetapi kita tidak bisa memilih, jadi nanti memilihnya cuma untuk gejala umum atau gejala serius. Di mana gejala umum di sini terdiri dari demam, batuk kering, bercak merah di kulit, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Kemudian baris baru kosong. Kemudian yang selanjutnya itu gejala serius, di mana ada kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada, dan kelumpuhan sementara. Baris baru kosong. Nah, di sini nanti akan dipertanyakan masukkan berapa orang yang ingin diperiksa. Jadi di sini kita akan menginput berapa data sehingga nanti berapa tersebut akan dimasukkan ke variabel D. Kemudian nilai D di sini untuk data yang kita masukkan tadi untuk beberapa orangnya. Kemudian di sini variabel yang saya gunakan untuk penggunaan nanti saat kita menggunakan perulangan while. Kemudian di sini saya beri deklarasi dulu di mana variabel E sama dengan 0. Nilai awal variabel E adalah 0. Jadi kita gunakan perulangan while di mana variabel E kurang dari variabel D atau variabel yang kita inputkan berapa orang. Di mana nomor urut di sini akan langsung diberi saat kita memasukkan. Jadi di sini kan 0, nanti kita akan langsung masuk ke plus 1. 0 tambah 1 jadinya langsung ke 1. Bertambah 1 jika menambah inputan. Kemudian ditanyakan suhu tubuh terakhir. Suhu tubuh terakhir di sini apabila kita isi nanti akan dimasukkan ke derajat. Kemudian pilih gejala yang Anda miliki. Gejala tadi ada 2, yaitu gejala umum dan gejala serius. Dimasukkan ke gejala. Kemudian code add line. Nah, di sini saya menggunakan if else. Di sini saya ada 2 kondisi, di mana jika gejala yang dimasukkan 1, karena tadi 1 di sini gejala umum, silakan periksakan diri Anda melalui tes rapid antigen bla bla bla. Di sini saya berikan arahan apabila mereka mempunyai gejala yang umum, disuruh untuk isolasi mandiri saja. Kemudian tutup kurung. Else if jika gejala yang dipilih adalah 2, maka saya arahkan untuk menghubungi rumah sakit sehingga akan mengikuti tes swab PCR dan mengikuti prosedur COVID sesuai dari protokol dari pihak rumah sakit. Tetapi jika 1, 2 tidak dipilih, maka akan keluar else,
yaitu mohon maaf gejala yang Anda pilih tidak tersedia, maka cuma ada 2 pilihan, 1 dan 2. Nah, jika mereka tidak memilih antara 2 itu, maka akan diarahkan ke menu diagnosa. Dimana di sini kita berikan E++ atau E bertambah terus hingga kurang dari D. Itu adalah proses dari well-nya. Jadi kita coba ke menu diagnosa mandiri. Keempat. Nah, sini kan muncul dulu gejala-gejalanya. Di sini ditanyakan masukkan berapa orang. Saya coba 2. Nomor urut 1, karena tadi di sini langsung nanti akan bertambah 1 jika kita menambahkan inputan. Jadi mereka langsung memberikan nomor urutnya. Suhu tubuh terakhir saya coba 37,8. Gejala di sini saya coba yang pertama yaitu gejala umum. Nah, apabila saya memilih gejala yang umum atau 1, nanti akan disuruh silakan periksakan, maka akan keluar perintah dari yang saya inginkan tadi, sudah saya masukkan. Kemudian nomor urut kedua, suhu tubuh terakhirnya yaitu 36 misalkan. Gejalanya saya pilih yang 2. Nah, maka di sini ada gejalanya, yaitu hubungi pihak rumah sakit rujukan dan periksakan diri Anda melalui tes rapid antigen atau swab PCR. Apabila hasil positif, maka bisa mengikuti prosedur bla 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 bla. Di sini akan dipertanyakan lagi di pemrograman seperti sebelum-sebelumnya. Kembali ke menu utama atau kita keluar dari program. Yang kelima. Jadi menu yang kelima di sini ada rekomendasi vitamin. Untuk pemrogramannya saya beri nama vitamin .2. Kemudian di sini saya melakukan proses array multidimensi dengan 3 baris dan 4 kolom. Jadi tipe data di sini untuk variabel vitaminnya yaitu string dan 3 baris tersebut yang ke bawah dan kolom yang ke samping. Jangan tertukar, ingat. Jadi untuk baris yang pertama di sini saya berikan untuk obat-obat apabila kita demam. Jadi demam di sini ada paracetamol, Zenmol, dan Sumagesic. Jangan lupa tiap elemen arraynya diberi tanda petik 2 karena ini menandakan string. Kemudian untuk baris selanjutnya yaitu batuk, ada wood, Siladex, dan OBH. Bisa dilihat di sini kan ada 4 nilai, itu artinya untuk 4 kolom. Yang terakhir, baris terakhir yaitu vitamin antibody. Ada imbus, Blacksmore's, vitamin C, dan Nature's Way. Jangan lupa untuk menutup tutup kurung awalnya, kemudian titik koma. Apabila tidak tertutup atau kita ketinggalan untuk mengisikannya, maka proses tersebut akan berulang-ulang. Kemudian selanjutnya kita mencetak isi array. Untuk mencetaknya di sini saya menggunakan perulangan for bersarang, di mana yang pertama akan mencetak baris terlebih dahulu menggunakan variabel yang digunakan yaitu f. F dengan nilai awal 0, di mana f bertambah terus hingga f kurang dari 3 atau barisnya ada 3. Kemudian mencetak kolom, di mana for saya gunakan variabel g untuk kolomnya dengan nilai awal 0, g bertambah terus hingga g kurang dari 4 kolom. Di sini saya tampilkan perintah yaitu code cout vitamin dengan array 4 baris dan 3 baris dan 4 kolom. F baris, G kolom. Jadi di sini saya kosongkan. Kemudian code and line atau baris baru kosong. Di sini seperti semua menu saya beri cara untuk kembali ke menu utama atau memilih untuk keluar. Jadi perintahnya sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan if dan else. Jadi kita coba untuk rekomendasi vitamin nomor 5. Nah, keluarkan di sini dari nilai-nilai array multidimensi yang kita gunakan. Jadi kemudian di sini ada 3 baris. Nah, ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4.
Mungkin kalian bertanya, kenapa di sini kurang dari 3? Bukan kurang dari atau sama dengan 3 karena 3 baris ataupun G kurang dari 4. Karena tiap array di sini perhitungannya dari 0, bukan dari 1. Jadi apabila kalian menuliskan di sini kurang dari sama dengan 3, maka prosesnya akan berlanjut sampai ke bagian di sini, barisnya. Ke batuknya akan masuk ke baris di demam. Seperti itu. Jadi ingat, tiap semua array atau apapun itu dimensinya 1 dimensi, 2 dimensi, atau multidimensi, kita harus menghitungnya dari 0, bukan dari 1. Kemudian kita ditanyakan kembali ke menu utama, maka saya pilih ya. Nah, di sini ada lagi menu yang keenam yaitu kontak layanan. Kontak layanan di sini tadi yang sudah kita bikin void-nya terlebih dahulu menggunakan konstanta, email, dan telepon. Jadi coba kita pilih nomor 6. Nah, call center yang bisa dihubungi akan tampil konstanta, email, dan telepon. Yang terakhir yaitu program untuk menu ke-7 yaitu keluar. Jadi di sini saya berikan nama programnya N. Makanya tadi kan tulisannya go to N. Jadi di sini sistem akan bekerja pause. Akan ditahan terlebih dahulu, tidak langsung keluar. Jadi akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Kemudian akan melakukan proses return ke 0, ke 0. Akan mengembalikan nilai ke 0, artinya sistem berjalan dengan baik. Coba kita pilih ke menu yang ke-7 keluar. Nah, maka di sini akan melakukan proses pause. Baru nanti apabila kita klik di mana aja akan keluar dari aplikasi ini. Coba kita klik. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Baru selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kritik dan saran, bisa hubungi saya melalui email di hiliamls@gmail.com. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.